أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Selanjutnya khatib berwasiat bagi diri khatib sendiri dan juga bagi jamaah agar marilah kita terus untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menghindari segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari seorang pengarang buku tentang Nabi Muhammad SAW tetapi dari sisi non-Islam yang bernama Karen Armstrong, dia menulis sebuah buku yang berjudul The Prophet of Muhammad. Dia bukan saja hanya menulis buku tentang Nabi Muhammad, tapi dia juga banyak menulis buku tentang agama-agama lain. Tetapi yang paling menarik adalah ketika beliau ditanya oleh Kongres di Inggris tentang mengapa atau apa motivasi Anda menulis buku tentang Nabi Muhammad. Beliau mengatakan bahwa ketika saya menulis sebuah buku tentang Nabi Muhammad, awalnya saya ingin mencari kelemahan Nabi Muhammad. Tetapi lama-kelamaan saya justru mengerti kenapa selama ini banyak orang-orang di luar Islam menjadi mu'alaf. Beliau mensarikan ada dua hal yang membuat
orang-orang di luar Islam, bahkan orientalis di luar sana, yang ternyata mereka banyak menjadi mu'alaf. Di antaranya karena dua hal ini. Inilah yang akan menjadi tema kita pada kesempatan Jumat hari ini. Ada dua hal yang akan menjadi triggering bagi orang-orang yang di luar sana untuk masuk ke dalam Islam. Ken Armstrong mengatakan, apa dua konsep Islam yang sangat disukai oleh orang-orang di luar sana, yang membuat mereka takjub, yang membuat mereka terkesima dengan agama kita ini. Masrul muslimin rahimakumullah. Ternyata Ken Armstrong menyebutkan yang pertama adalah Islam itu kuat dengan yang namanya knowledge. Bahkan di dalam ayat pertama yang diwahyukan pertama kali kepada Rasulullah adalah tentang Iqra. Tetapi Iqra-nya bukan sekedar Iqra literasi umum, tetapi harus menjadikan Iqra bismi rabbik. Kita membaca dengan atas nama Allah. Artinya tetap orang Islam itu dalam mencari ilmu, di dalam bekerja, tetap selalu menggantungkan kepada nama Tuhannya. Dan luar biasanya bahwa ternyata seorang penulis profesor dari Universitas Leiden Belanda yang bernama A.J. Wesning, dia masih ada hubungannya dengan Snoek Hurgroenje waktu itu murid tapi agak jauh. Dia adalah orang yang menulis sebuah kitab hadis yang bernama Mu'jam Mufarosi Al-Fazil Hadis. Ini adalah sebuah kitab yang sampai saat ini masih dipakai di pesantren-pesantren di Indonesia. Padahal ini yang membuat adalah orang non-muslim dari Universitas Leiden Belanda. Indeks hadis ini ditulis oleh beliau dengan sangat teliti mulai dari abjad A sampai Z. Jadi zaman dulu kalau belum ada Google, mereka mencarinya dengan ini. Misalnya indeks tentang zakat, mereka cukup mengambil huruf Z, maka akan keluar semua hukum-hukum tentang zakat, hadis-hadis tentang zakat. Luar biasa sekali buku ini. Dan sekarang masih dijual, bapak-bapak kalau mau buka di Bukalapak itu masih ada kitab ini. Dan luar biasanya ketika suatu hari para ulama-ulama Al-Azhar Kairo mengecek isi dari buku hadis ini, ternyata tidak ditemukan satu diksi literasi yang mengungkapkan kesalahan yang ada di dalamnya. Tidak ada penafsiran yang salah, tidak ada literasi yang keliru. Karena penasarannya para ulama-ulama hadis ini, maka dipanggillah A.J. Wesning ini ke konferensi Kairo tahun 89. Apa yang dilakukan dan ditanyakan oleh para ulama ini? Mereka menanyakan, apa motivasi Anda membuat buku indeks hadis yang bahkan kami umat Islam pun belum bisa membuat seperti ini? Lalu jawaban A.J. Wesning mirip dengan jawaban Ken Armstrong. Sesungguhnya ketika saya, jawaban A.J. Wesning, ingin mengecek kebenaran Quran, maka ternyata Quran itu memiliki margin of error 0. Tetapi ketika saya mencoba untuk mencari kesalahan Islam, maka saya mencari kesalahannya dari perkataan Nabi. Karena Nabi adalah seorang manusia. Maka saya pelajari dan saya coba kumpulkan dari Kitabus Sittah, kitab-kitab dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai dan lain sebagainya. Lalu saya jadikan sebuah indeks hadis. Tetapi apa yang ternyata saya temukan, itu kata A.J. Wesning, saya justru tersungkur ketika melihat sebuah hadis. Ketika Rasulullah ingin mengirimkan 2 gubernurnya ke Yaman Utara, yang satu ke Yaman Selatan. Satunya gubernur yang senior, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, dan yang satu adalah yang junior, yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ketika itu Rasulullah membekali orang-orang yang mau pergi menjadi gubernur tersebut dengan perkataan yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit.
Basyiru walatunafiru. Senangkan, jangan dibuat sedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ucapan ini nampaknya singkat, tetapi penuh makna di mata Haji Wesning. Di saat itu, kata Haji Wesning, Romawi dan Persia sedang diliputi oleh suatu dark age, suatu zaman kegelapan. Karena orang Persia, orang Romawi yang baru punya bayi dan dia ingin meregister bayi tersebut di pemerintahan Romawi dan Persia, itu harus menjalani window arti yang kita sebut sekarang dengan pungli. Persia dan Romawi sudah mengalami pungli yang luar biasa. Tetapi di situ justru Islam memperkenalkan the good corporate governance. Mudahkan, jangan dipersulit. Bayangkan sekarang saja pemerintah kita sedang berusaha, semua perusahaan-perusahaan sedang berusaha untuk mencapai GCC ini. Ya, bagaimana birokrasinya tidak terlalu gemuk, bagaimana prosesnya tidak terlalu birokratis. Ya. Justru sekarang ada yang beranggapan kalau bisa dipersulit, kenapa? Dipermudah. Ini justru jauh sekali dari sifat-sifat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Disitulah Haji Wesning yang saat itu sangat heran. Ternyata Islam jauh lebih modern di zamannya saat itu. Bahkan 1400 tahun yang lalu pun, bagaimana Islam sudah mengajarkan tentang knowledge. Bagaimana Al-Quran sudah menjelaskan tentang bagaimana virus-virus yang ada sekarang ini sudah dijelaskan. Makanya di Jakarta Selatan, ya, tempat pengajian kami itu ada sekitar 60 dokter yang menjadi mu'alaf gara-gara kasus corona. Masya Allah. Itu karena apa? Karena semua yang ada di dalam yang terjadi sekarang ini, itu semua kebijakannya sudah ada di dalam hadis. Bagaimana proses PPKM yang zaman dulu itu disebar oleh Amr bin As. Bagaimana proses memberikan sedekah yang sekarang diimplementasikan menjadi bantuan sosial kepada orang-orang yang tidak memiliki. Bagaimana sedekah dan huru-hara, sedekah itu akan mengatasi wabah dan huru-hara. Itu ada di dalam hadisnya. Maka itu 60 dokter di sekitar Jakarta, Cinere itu sudah masuk Islam. Masya Allah, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Hampir setiap 2 minggu kita menerima 1 dokter masuk Islam. Ini adalah sesuatu yang ketika seseorang itu knowledge-nya bermain, maka rata-rata mereka akan menjadi mu'alaf. Makanya banyak orang yang mengatakan ketika orang itu masuk Islam, biasanya karena dia mengisi otaknya. Tetapi kalau orang keluar Islam, biasanya karena dia ingin mengisi kantongnya. Karena banyak iming-iming dari luar sana yang bisa membuat orang Islam keluar. Ya, tentu saja karena itu tidak dibekali oleh iman yang baik. Bagaimana juga Islam sudah memberikan bagaimana knowledge tentang ekonomi Islam, ekonomi syariah tanpa riba. Sekarang kalau kita melihat luar biasanya riba menjalar di mana-mana. Kredit seolah-olah semakin mudah di Indonesia. Saking mudahnya orang itu melakukan kredit dengan bunga. Ya, kalau tanpa bunga nggak masalah, tapi kalau dengan bunga itu luar biasa mengerikannya. Seringan-ringannya adalah berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu seringan-ringannya orang melakukan riba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam sudah mengeterapkan beberapa aturan tentang bagaimana kita untuk menjauhi riba. Begitu pula dengan hukum Islam, hukum syariah. Ketika hukum syariah itu ditegakkan, maka penjara tidak akan sepenuh kemarin. Ketika 40 orang meninggal terpanggang di dalam api, di penjara kita, itu tidak akan terjadi di dalam hukum Islam. Karena ketika orang mencuri, lalu hakim memutuskan dia bersalah, tinggal orang ini diantar ke rumah sakit, dibius, dipotong, lepaskan. Penjaranya nggak penuh, dokternya juga dapat rezeki, hukum juga singkat.
tetapi efek jera sosialnya seumur hidup. Karena dia tidak punya tangan. Beda dengan hukum yang ada di beberapa negara kita sekarang. Prosesnya berbelit-belit, tetapi hukumannya ringan, tidak menjerakan. Kenapa prosesnya dibikin berbelit? Karena ini adalah pemasukan yang bagus bagi pengacara untuk membuat manipulasi dan lain sebagainya, sehingga uang di dalam proses hukum ini akan berjalan terus. Ini beda sekali dengan cara Islam. Islam sangat singkat di dalam pengambilan keputusan, tetapi menjerakan di dalam sanksi yang dibuatnya. Luar biasa. Begitu pula dengan sistem kesehatan Islam. Sistem kesehatan Islam adalah sistem kesehatan yang preventif, bukan yang emergensi. Jadi bagaimana mengelola kesehatan itu jauh lebih penting daripada emergensi, baru sakit baru diobatin. Karena orang yang sudah emergensi, apapun dibeli, itu dimanfaatkan oleh banyak rumah sakit untuk menjadikan industrial emergency health. Artinya kesehatan emergensi itu menjadi sesuatu yang diindustrialisasikan saat ini. Luar biasa. Islam sudah sangat membantu dalam At-Tibbun Nabawi, pengobatan-pengobatan preventif di dalam Islam. Begitu pula dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam saat ini, kalau Bapak bisa lihat bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam yang benar adalah pendidikan yang mengandalkan amal dan usaha. Jadi bukan saja usaha, tetapi ada amal, cross subsidi. Berbeda dengan pendidikan-pendidikan sekarang yang mengeterapkan industrial education atau pendidikan-pendidikan yang sudah mengeterapkan uang dan uang. Luar biasa sekali. Bahkan sekolah-sekolah Islam saat ini pun, kalau Bapak-Bapak lihat yang semua pakai al, sekarang pun sudah mahal juga. Luar biasa. Akhirnya kita terjebak sendiri oleh alur kapitalisme yang luar biasa ada di negara kita. Kemudian bagaimana politik Islam juga sudah mengajarkan tentang kepemimpinan, tentang adanya Majelis Syuro. Majelis Syuro adalah sebuah wadah, sebuah badan yang dibentuk berisi oleh orang-orang cerdik cendekia, dan dia akan memilih kandidat-kandidat pemimpin, 5, 6, atau 10 pemimpin, atau 2 pemimpin yang terbaik yang ada di negara itu. Barulah saat itu dilepaskan kepada masyarakat untuk memilih. Artinya siapapun yang akan dipilih masyarakat itu atau termasuk 10 orang terbaik di negeri itu. Makanya zaman dulu justru majelis permusyawaratan rakyat itu justru sunnah. Sedangkan pemilihan langsung itu ya tergantung siapa partainya yang mengajukan, dan kita tidak bisa apa-apa lagi kalau dia menang. Nah, inilah yang harus dilihat. Bahkan bagaimana sunnah yang harus ada itu banyak harus kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, menurut Karl Armstrong, apa yang mencirikan kebesaran Islam? 2 hal. Yang pertama tadi adalah knowledge. Yang kedua adalah etik. Etik atau yang kita kenal dengan akhlak. Pernah kita sampaikan di sini bahwa suatu hari Abu Bakar As-Siddiq datang kepada anaknya Aisyah ketika Rasulullah sudah meninggal. Ya anakku Aisyah, apakah aku, bapakmu ini, sudah menjalankan seluruh sunnah-sunnah yang diajarkan oleh suamimu, Rasulullah Muhammad SAW? Imam Nawawi mengatakan total ada 8.888 sunnah yang ada. Lalu Aisyah radhiyallahu an berkata, sudah ayah, kecuali 1. Berarti Abu Bakar sudah menjalankan 8.887 sunnah, kecuali 1. Apa itu ya Aisyah? Lalu Aisyah berkata, di pojok kota Madinah ada kakek Yahudi tua yang dia perlu untuk disuapin setiap hari, dan Rasulullah setiap hari menyuapinya. Padahal di sisi lain Yahudi tersebut setiap hari selalu mengumpat tentang Nabi Muhammad, karena tidak tahu siapa yang menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah meninggal, orang tua tersebut tidak tahu kalau yang menyuapinya tadi adalah Rasulullah. Lalu Abu Bakar segera menuju ke orang tua situ, lalu menyuapi orang tua tersebut. Tapi ketika suapan pertama masuk ke dalam mulut
orang yang sudah sepuh tadi, orang Yahudi tadi komplain, ini pasti bukan anak muda yang biasa menyuapiku, karena tangannya kasar dan kurmanya tidak lembut. Ternyata sebelumnya Rasulullah itu selalu melembutkan kurma yang mau disuapikan ke orang tua tersebut dengan tangan beliau yang halus. Disitulah Abu Bakar menangis. Dan beliau mengatakan kepada wanita tadi, kepada pria tadi, kepada kakek tadi, tahukah engkau siapa yang selama ini menyuapimu? Dia adalah Rasulullah yang selama ini engkau hujat. Saat itulah Yahudi tadi masuk Islam di tangan Abu Bakar. Dan Rasulullah saat itu sudah wafat. Masrul muslimin, kebaikan akhlak inilah yang banyak menjadikan orang-orang di luar sana itu menjadi orang-orang yang terikat hatinya dengan Islam, tertarik hatinya dengan Islam. Ibarat seorang sales yang dengan akhlaknya yang baik kepada klien, maka banyak proyek yang bisa kita dapat. Yes? Bagaimanapun juga kita juga harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang juga mereka adalah seorang pedagang. Makanya untuk memperbaiki akhlak, biasanya Rasulullah menganjurkan profesi yang terbaik adalah berdagang. Karena dengan berdagang itulah melembutkan hati. Karena tidak bisa orang keras itu berdagang. Pasti otomatis dia akan menjadi lembut. Yang kedua, orang yang baik itu, orang yang berdagang itu biasanya penuh syukur dan penuh sabar. Ketika hari ini dia tidak mendapatkan pelanggan, dia akan bersabar. Dan ketika dia hari ini mendapatkan pelanggan, dia akan bersyukur. Maka seorang pedagang tidak ada satupun nabi kecuali dia adalah seorang pedagang atau dia pengembala. Masya Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Belum lagi dari sisi etik, Islam adalah agama yang benar-benar sangat memperhatikan etika. Bahkan di dalam perang pun tidak ada satupun agama di dunia yang memiliki etika berperang seperti Islam. Suatu hari seorang profesor dari Jepang mengatakan, berarti Islam adalah sebuah agama yang suka berperang karena di dalamnya mengatur perang. Tetapi dijawab oleh para alim ulama, justru dengan adanya etika di dalam berperang, maka kita memiliki tata cara sopan santun di dalam berperang. Ketika Rasulullah ingin melepas pasukan-pasukannya sebelum berperang, maka Rasulullah biasanya memberikan kurang lebih sekitar 13 item untuk diikuti sebagai guidance ketika berperang. Banyak, antara lain jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh wanita, jangan membunuh musuh yang sudah lari, jangan mulai berperang ketika bendera belum naik, jangan mulai berperang ketika pasukan lawan belum siap, jangan memotong pohon, jangan atau berikanlah perlakuan yang baik kepada tahanan. Berikanlah makanan yang baik kepada tahanan seperti makanan yang kamu berikan. Dan beberapa item lain sampai 13 item yang benar-benar diikuti oleh para sahabat. Maka kemarin ketika ada konflik di Poso, kita akan melihat mana jenazah muslim dan mana jenazah non-muslim. Ketika jenazah itu rusak, berarti itu jenazah muslim. Tetapi ketika jenazah itu baik, tidak rusak, maka itu justru jenazah non-muslim. Karena seorang tentara muslim pantang untuk merusak bahkan mayat yang sudah mati sekalipun. Masrul muslimin rahimakumullah. Insyaallah dengan hal-hal seperti ini kita bisa melihat bahwa agama ini adalah benar-benar agama yang paripurna, yang menjadi penutup agama-agama lainnya. Dan sebagai penutup, Rasulullah ketika melakukan Isra dan Mi'raj, beliau naik ke langit-langit mulai dari 1, 2, 3 sampai langit ke-7 dan beliau menemui para nabi-nabi di situ. Ketika beliau menemui Nabi Adam, lalu beliau menanyakan, "Man anta ya Nabiullah?" Siapa Anda ya Nabiullah? Lalu ada mengatakan, "Saya adalah bapak para manusia." Naik lagi ketemu Nabi Nuh, "Man anta ya Nabiullah?" Kata Nabi Muhammad,
Lalu Nabi Nuh mengatakan, saya adalah orang yang diselamatkan Allah di atas perahu. Lalu ketika ketemu sama Nabi Musa, man anta ya Nabiullah? Lalu Musa mengatakan, saya adalah orang kalimullah, orang yang pernah direction berbicara kepada Allah. Ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim, man anta ya Nabiullah? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya adalah bapak para nabi dan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu para nabi itu juga bertanya, man anta ya Nabiullah? Para nabi itu bertanya kepada Nabi Muhammad. Apa jawaban nabi kita? Anna yatim. Saya anak yatim. Demikian besarnya dan demikian mulianya Rasulullah kita. Inilah yang mungkin bisa kita sampaikan. Maka di penghujung acara ini, insya Allah kita semua menjadi orang-orang, apalagi di nuansa maulid ini, kita menjadi orang-orang yang terus-terus belajar untuk mempelajari sekurang-kurangnya 3 hal. Yang pertama adalah mempelajari terus Quran dan hadis, mempelajari terus bahasa Arab, dan mempelajari terus sirah nabawiyah. Karena dengan mempelajari sirah nabawiyah kita memiliki benchmark terhadap kehidupan yang ada sekarang ini. Apakah kita ini sudah terlalu panjang, terlalu lebar deviasinya dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, atau kita masih dekat deviasinya. Insya Allah kita semua bisa menjalankan ini, dan insya Allah kita tetap bangga menjadi orang-orang yang beragama Islam. Ayo tunjukkan bahwa kita itu muslim, dan tunjukkan bahwa kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki karakter baik di dunia dan fi dunia wal akhirah. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Hai orang-orang yang beriman, ada di antara sebahagian kamu, ingat, sebahagian kamu yang mengajak kepada dan menyeru kepada sesuatu kebaikan dan mencegah kepada sesuatu kemungkaran. Ingat, sebahagian dari kita, tidak semuanya. Tetapi Allah berjanji, faulaika humul muflihun, sesungguhnya dia adalah the lucky guy, sehingga dia adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau Anda mau menjadi orang beruntung, marilah kita menyeru tentang kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, termasuk di dalam surat Wal Asr, innal insana lafi khusrin illa. Orang-orang itu rugi. Siapa? Ilal ladzina amanu. Orang-orang, kecuali orang-orang yang beriman. Ilal ladzina amanu wa amilus shalih. Orang-orang yang saleh. Wa tawassaw bil haq, yang selalu mengutarakan sesuatu yang hak. Wa tawassaw bil sabr, dengan cara-cara yang sabar. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kondisi negara kita mungkin belum memungkinkan untuk kita bisa menjalankan hal-hal yang baik, belum terlalu kondusif sekarang untuk bisa bersiar, minimal kita bisa bersiar kepada keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah keluarga kita, jagalah kerabat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimah wal mu'mini wal mu'minah al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ya Allah, jagalah orang tua kami, guru-guru kami, atasan-atasan kami, sahabat-sahabat kami, dan orang-orang yang berjasa kepada kami. Ya Allah, hindarkanlah kami dari dosa-dosa besar yang menghalangi kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada harta-harta yang halal ya Allah. Jauhkan kami dari harta-harta yang haram ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa ini bangsa yang Engkau ridhoi ya Allah. Kuatkan tali simpul-simpul kami ya Allah. Kuatkan ukhuwah Islamiyah kami ya Allah. Kuatkanlah silaturahim kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin soleh dan sederhana ya Allah. Layaknya Abu Bakar yang Engkau berikan untuk Madinah. Jadikan pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin tegas ya Allah. Layaknya Umar yang Engkau berikan kepada Madinah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pula pemimpin-pemimpin kami, pemimpin yang bijak laksana Utsman bin Affan. Dan pemimpin yang tawaduk laksana Ali bin Abi Thalib. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami memohon. Rabbana la tu'akhizna in syi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.